Pernah gak sih lo ada sebuah event di hidup lo gitu ya, yang lo datang, event kumpul-kumpul lah gitu, dimana lo kenal sama sebagian besar dari orang yang datang ke sana, tapi lo cuma deket sama beberapa dari mereka. Terus ada orang-orang di sana yang lo kenal, terus mereka kayak ngobrol seru banget aja gitu, dan lo pengen nimbrung tapi kayak nggak mau, nggak bisa gitu. Kayaknya kalau lo nimbrung lo nggak bisa kontribut ke percakapan itu dengan seseru itu gitu. Kayaknya kalau lo nimbrung lo bakal jadi orang yang boring, terus orang bakal bertanya kan, ngapain sih dia ngomong, nggak asik banget nih orang gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau jangan-jangan sering itu jadi bagian hidup lo sehari-hari? Nah, kalau itu adalah sebuah masalah yang umum buat lo alami, di mana lo ngerasa lo takut buat ngobrol sama orang karena lo ngerasa diri lo tuh mungkin kalau ngobrol jadi boring, lo ada di video yang tepat. Kenapa gue bikin video ini? Karena menurut gue skill buat lo bisa jadi orang yang nggak boring itu penting. Contohnya tadi lah, kehidupan sosial tuh wajar kan. Kayak kita tuh butuh ngobrol sama orang lain kan, di konteks pekerjaan, di konteks pertemanan, bahkan sampai di konteks romance gitu. Kalau ngerasa diri lo boring, lo PDKT sama orang gimana caranya kan gitu. Nah, karena skill buat gak jadi boring ini penting, makanya 1% bikin video ini. Simak video sampai habis, supaya setelah video ini berakhir, lu bisa mulai mengimplementasikan ajaran kita nanti, supaya lu gak lagi jadi orang yang boring dan mulai jadi orang yang asik. Oke? Oke, buat mulai ngebahas mengenai gimana cara supaya lu nggak jadi boring lagi, gue akan menyebutkan beberapa hal yang bisa bikin orang tuh jadi boring, dan gimana caranya supaya lu tidak jadi orang seperti itu. Oke? Simak satu persatu ya. Yang pertama, yang bisa bikin orang jadi boring adalah ketika dia kagak punya bahan pembicaraan. Nah normal ya, kalau gue ngobrol sama lo gitu, terus lo nggak bisa ngomong apa-apa, lo nggak bisa nanggepin gue, lo nggak punya cerita, ya gue bakal boring lah. Ngapain gue ngomong sama lo gitu, lo nggak kontribut apapun, lo nggak berfaedah apapun, nggak ada faedah apapun buat gue ngobrol sama lo nggak asik. Nah kenapa sih ada orang-orang kayak gini gitu, ada orang-orang yang nggak punya bahan pembicaraan? Sebetulnya ada beberapa alasan gitu kenapa orang bisa nggak punya bahan pembicaraan ketika dia ngobrol sama orang lain. Hal pertama adalah emang dia nggak punya bahan aja. Emang dia nggak punya banyak pengetahuan, nggak punya banyak pengalaman, nggak punya banyak hal yang bisa dibahas, which is jadi nggak asik kan. Jadi itu adalah hal pertama yang harus tackle. Buat jadi orang yang nggak boring, lo harus punya cerita. Gimana caranya punya cerita? Ya lo harus punya knowledge dong. Nggak bisa kalau misalkan lo cuma rebahan tiap hari, lo mau bahas apa pas ngobrol sama orang? Men, rebahan gue kemarin enak banget, 2,5 jam. Kemajuan dari sebelumnya 2 jam. Dimana serunya cerita kayak gitu kan. Do something lah, keluar. Oke, sekarang lagi lockdown gak bisa ya. Tapi actually bikin experience gitu. Lakukan sesuatu, atau sesimpel lu baca buku baru, atau tonton sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa nambah pengetahuan dan pengalaman lo. Kalau lo nggak punya cerita, ya nggak ada yang bisa diceritain, kan gitu. Itu hal pertama, gara-gara tadi ya, emang nggak punya bahan aja gitu. Atau yang kedua, bisa jadi sebetulnya lo sudah melakukan banyak hal. Lo sudah punya banyak pengalaman, lo sudah banyak baca buku. Tapi ketika mengalami itu, lo tuh nggak mindful, nggak bener-bener ngerasain pengalamannya. Jadi, lo sehari-hari emang orang yang mindless aja gitu kan. Jalan kesana kemari, ngobrol sama orang, tapi semuanya cuma asal lewat doang. Lo nggak bener-bener being in the moment. Jadi lu nggak tahu bahwa itu tuh sebetulnya sesuatu yang seru, sesuatu yang bisa lu ceritain ke orang lain. Atau yang ketiga, sebetulnya lu punya bahan buat ngobrol, cuman bahan yang lu kuasain itu cuman sedikit doang gitu, dan itu aja. Sementara orang-orang di sekitar lu itu nggak ngerti topik itu. Nah, jadi solusinya jelas nih. Buat yang pertama tadi, kalau misalkan gara-gara lu nggak punya banyak bahan, ya lu harus nambah pengalaman sama pengetahuan lu. Banyak baca buku, banyak melakukan hal-hal sesuatu, ketemu orang baru, tambah terus pengetahuan yang ada di otak lo. Terus yang kedua, ya udah, usahakanlah buat jadi mindful gitu sehari-hari. Jangan lu lagi ngapain, pikiran lu kemana gitu. Kalau nggak tahu gimana caranya, 1% udah punya banyak video soal gimana cara jadi mindful. Habis ini lu cek ya. Terus yang ketiga, ketika lu nggak nyambung, pilihan lu 2. Antara lu harus ganti circle, lu punya teman-teman yang emang lebih nyambung sama lu dibandingkan circle sekarang, atau lu tambah topik yang lu kuasain gitu. Jadi nggak cuma tiap hari lu ngomonginnya itu lagi, ke depan orang-orang yang sebetulnya nggak terlalu tertarik sama topik itu. Oke? Itu tadi kategori pertama, orang-orang yang memang topiknya kurang. Kategori kedua adalah orang-orang yang sebenarnya topiknya ada, tapi nggak tahu gimana caranya cerita. Nggak bisa komunikasiin tuh ada banyak gitu alasannya. Pertama, bisa jadi nggak tahu gimana caranya bikin cerita. Kedua, bisa jadi nih, cara dia bikin cerita itu nggak bisa dipahamin sama orang lain. Nah, sebetulnya orang tuh mikir kadang-kadang ya bikin cerita tuh ya emang tergantung gimana gue ngomongnya aja. Padahal nggak, bikin cerita tuh sebetulnya ada strukturnya. Gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan seru gitu ya. Dan itu actually apa yang kita lakukan di 1% sehari-hari gitu kan. Kenapa kalau misalkan lo lihat komen YouTube 1%-nya atau lo alamin sendiri, kesannya 1% tuh bisa banget gitu kan menceritakan sebuah hal-hal yang cukup kompleks tapi audiensnya ngerti semua. Nah, apa sih yang kita lakukan sebetulnya? Nah, gue mau berbagi sedikit rahasia nih.
Pertama adalah yang kita lakukan, kita tuh selalu membuat konten dengan berempati terhadap audiens kita. Artinya apa? Artinya gue tuh harus make sure ketika gue ngomong sesuatu, ini tuh adalah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Caranya gimana? Caranya dengan banyak-banyak riset aja gitu. Misalkan gue mau ngomong sekarang nih, gue mau ngomong soal gimana caranya jadi nggak boring. Artinya gue harus ngerti dulu sebetulnya. Orang yang ngerasa dirinya boring, itu mikirnya gimana sih? Kata-kata apa sih yang dia pakai buat menggambarkan dirinya? Nah, dengan gue bisa ngerti, oh gue tuh mau ngomong ke orang kayak gini gitu kan. Jadi gue ketika gue menceritakan sesuatu, cara gue cerita itu bukan cuma tergantung gue, tapi juga gimana caranya gue bisa ngerti apa yang gue omongin ini itu sesuai dengan apa yang mereka rasain. Jadi supaya nyambung gitu, ketemu di tengah, bukan gue cerita dengan gaya gue, guys gue tuh nggak boring karena gue gini loh gitu kan. Sementara itu nggak relate juga sama orang-orang ini kan. Jadi itu penting. Pertama, sebelum lu mulai cerita, lu harus banyak mendengar dulu, ngerti dulu yang mau lu ajak ngomong itu ngertinya gimana. Yang kedua, kalau misalkan tadi ya kita udah bisa berempati, kita udah ngerti, oke, yang mau kita ajak ngobrol orang kayak gini, jadi kita ngobrolnya ini harus disampaikan, ini harus disampaikan, ini enggak gitu ya. Yang kedua, cerita tuh ada strukturnya, ada ilmunya. Teknik storytelling itu sebetulnya udah banyak banget. Yang paling sederhana itu ada cerita tuh selalu dibagi 3. Ada yang namanya intro, ada yang namanya journey, ada yang namanya kesimpulan gitu kan, klimaks. Jadi sesimpel pada ketika lu mau cerita, lu sampaikan dulu, lu mau ngomongin apa gitu sebetulnya. Baru lu cerita gitu kan. Nanti di akhir cerita baru lu sampaikan apa sih yang menarik dari cerita barusan gitu. Kenapa sih cerita barusan tuh seru buat lo? Tekniknya ada banyak banget, lo bisa cari di YouTube segala macam. Gue sendiri merekomendasiin kalau misalkan lo mau belajar bikin cerita, ada teknik namanya ABT, and but therefore. Coba cari aja di Google gimana cara cerita dengan teknik tersebut. Hal ketiga yang bisa bikin orang jadi boring adalah ketika dia emang nggak pede aja. Sebetulnya ceritanya udah ada di otaknya. Kemudian dia tahu gimana cara ceritanya, tapi nggak berani ngomong aja gitu. Nggak berani ngomongnya kenapa bisa macem-macem gitu kan. Bisa jadi karena emang belum pernah mencoba, jadi takut gagal gitu. Bisa jadi ya emang dia ngerasa, aduh nih kalau misalkan gue omongin terus nggak seru, terus nanti gue ambiar, nanti gimana ya gitu. Nah, kalau kayak gini sih obatnya ya menurut gue ya, itu cuma satu sih, dicoba aja gitu. Gue yakin sebagian besar cerita yang lu punya di otak lo, yang pikir lu ceritain, itu nggak akan segitu signifikannya di mata orang kalau misalkan ternyata cerita lu ternyata tidak sebegitu positifnya gitu direspon sama mereka. Tapi kan paling nggak lu jadi tahu mana yang bisa dicoba, mana yang enggak. Buat percaya diri sendiri gitu kan, 1% udah bikin video banyak banget, lu bisa coba juga, tinggal cari di channel kita soal percaya diri, udah banyak nih contoh videonya. Kalau misalkan masih bingung, kalau rasa percaya diri lu segitu rendahnya sampai lu bingung gimana cara memulainya, lu mentoring aja, kita punya layanan konsultasi bersama mentor. Cara daftar gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi video atau buka website kita di 1%.net. Oke? Ya udah, sekian dulu dari gue. Itu adalah 3 hal besar yang menurut gue yang bisa bikin orang jadi boring, dan apa sih yang bisa lo lakukan supaya lo nggak lagi jadi boring gitu ya. Gue harap setelah video ini berakhir, setelah lo nonton video ini sampai habis, lo bisa praktekin supaya lo bisa mulai jadi orang yang asik dan tidak lagi jadi membosankan. Oke, sekian dulu dari gue Rizky di 1%. Bye.